ya. Ganti channel dulu. Channel. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Falik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berisik banget nggak sih, Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Udah biasa lah, Mak. Iya, maaf. Berisik banget Pak Ustadz, ya Allah. Ini belum Mak, nenek-nenek ternyata. Iya, dia udah nenek-nenek, benar. Nenek. Iya. Nenek-nenek. Pak Ustadz sehat ya, Pak Ustadz? Nenek-nenek. Alhamdulillah, sehat. Saya doain ya Pak Ustadz, batuk-batuk nih. Waduh. Itu minum obat batuk dan anak. Iya, ini minum ini aja nih, Sambiloto. Tuh. Oh iya benar Sambiloto. Oh iya. Alhamdulillah. Saya baru bergabung. Lila ikut nggak ya hari ini ya? Lila apa sih? Pak Resanya lagi sakit ya? Oh iya, Resanya sakit. Nggak apa-apa Pak Ustadz, kita lanjut aja dulu, kan ada YouTube-nya. Iya. Ada yang habis jalan-jalan nih? Tadi itu saya olahraga pagi-pagi sama Bu Lisa, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya nggak ngantuk. Ujiannya kalau ngaji. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Mari kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita latihan dulu. Siap-siap. Siap kepehan. Silakan disiapkan semua contekan dan semua amunisi. Atribut. Jangan sampai ada yang kebuka. Ini pokoknya semua teori harus semuanya on ya. Aduh. Nggak boleh ada yang off kalau kayak gini. Ya Allah. Kan cuma apa isim fi'il harf, kemudian bikin jamak tasniah atau ya tasniah sama jamak, kemudian pola-pola 3 huruf sama 4 huruf itu aja kan? Iya Pak Ustadz. Bismillah. Nggak banyak-banyak amat materinya. Sekarang makin banyak Pak Ustadz. Simple. Itu kan cuman dari semua yang kita pelajari itu kan cuma jadi 3 halaman. Latihannya kan 3 halaman, 3 slide. Iya betul. Jadi nggak banyak-banyak. Baik, sekarang hal yang paling dasar ya. Hal yang paling dasar dari bahasa Arab itu adalah kita harus mengenali isim, fi'il, dan harf. Nah, sekarang kita coba. Lir rijali. Ada li, itu isim, fi'il, atau harf. Harf. Oke. Kemudian ar-rijali, nomor 2. Isim. Oke, isim ya, karena ada al juga. Ada alif lam. Ada li itu adalah harful jar itu pasti diikuti oleh isim. Kemudian nomor 3, nasibun. Isim. Ya. Oke, isim. Jadi nggak perlu tahu artinya kan untuk isim fi'il harf. Iya. Yang penting ada tanwin ya udah isim. Itu yang paling dasar. Ya. Arti itu nomor sekian. Kemudian nomor 4, min. Harf. Harf ya. Jadi min, mimma itu asalnya min dan ma. Nah, kalau kita boleh ingat, min itu harf apa termasuk?
Harf Harf jar. jar. Kalau harf jar, kalau ada harf jar pasti sesudahnya adalah Isim. Isim. Oke, kalau ma ini isim, maka ma pasti artinya Apa yang? apa Apa yang. yang? Ya, gitu ya. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi. Ini apa yang apa tidak, gitu kan? Karena kita waktu itu sudah pernah mengenal bahwa kalau ma yang artinya apa yang, dia isim. Kalau ma yang artinya tidak, dia harf. Nah, kalau di sini kita sudah pastikan bahwa ma nomor 5 adalah jatuh setelah min, di mana min itu adalah harf jar. Dan kalau ada harf jar itu pasti isim, maka ma di sini pasti artinya apa yang. Tidak mungkin artinya tidak. Oke ya, jadi nomor 5 ini isim ya. Ya. Isim. Kalau boleh tahu isim apa namanya? Belum ya? Ya sudah, Apa ntar yang? aja. Isim apa? Nanti aja. Ya, yang penting Aduh. yang Coba udah contekan tahu, yang itu sebelah atas tuh Pak Ustadz dulu. udah tahu Jauh ya. udah tahu isim aja udah untung banget. Alhamdulillah. Aduh Pak Ustadz dalam banget tuh. Dikasih pur. Bukan, maksudnya itu nggak usah tahu isim apa, itu sudah cukup gitu. Kalau untuk dalam bab ini cukup hanya isim saja, berhenti cukup. Adapun kalau kemudian isim apa kok tahu, itu bonus. Oh, terus Pak Ustadz nanya jadi saya mikir. Ya Iya, kali itu. Apa Pak Ustadz? Apa jawabannya Pak? Ya kadang nanti. Oh, Oh, belum, sabar. Tunggu tanggal mainnya. Sebenarnya ya nggak tahu. Saya kadang-kadang itu lupa sudah atau belum, kan saya tanya. Belum. Nggak ada kerjanya. Penjabaran isim macam-macam belum ada. Baru Jadi terakhir irob. sebenarnya karena saya bertanya itu kadang-kadang sebenarnya untuk meyakinkan saya sendiri, sebenarnya saya sudah mengerjakan belum gitu. Sudah menyampaikan Oh, belum. gitu. Ternyata Oh, muridnya Pak Ustadz- belum ada yang tahu. Berarti Pak Ustadz belum. ngetes juga, Nah, ngetes Oh, diri setelah- sendiri. Setelah tidak ya, Isimnya mut, tada, kabar, bukan? bukan. Bukan. Ambil sotoy. Bukan. Yang penting semangat cuy. Semangat mau cuy. Tapi begitu ditanya kan sebenarnya tadi ya tujuannya saya itu sudah sampaikan belum, ternyata nggak tahu gitu kan, nggak tahu pun saya juga masih berpikir lagi ini sebenarnya karena nggak tahu, lupa, atau karena memang belum kan gitu. Iya. Kalau Oke. banyak yang blank face gitu, banyak berarti belum Pak. Kalau yang Iya, blank face betul. gitu. Iya. Kalau diam semua, nah itu kemungkinan belum. Oke, sekarang nomor 6. Tapi kalau lupanya kompak kan juga repot juga kan. Nah, Oke, sekarang nomor berapa? Nomor 6. Taroka. Fi'il atau isim? Fiil, Feel. Oke, fi'ilnya fi'il apa? Mudori. Mudori. Fi'il? Mudori. Madi. Madi ya? Madi. Anita. Taruh. A semua. Ya, kalau Anita itu memang itu syarat dari fi'il mudhari. Oh, Tidak semua yang diawali Anita itu fi'il mudhari. Oh iya. Iya. Iya, Ustaz. Ini huruf asli semua nih. Nggak ada Iya. tambahan. Tirakat ya. Taroka. Dari kata tirakat, nah. oh, silakan. Kan orang itu tirakat ya. Tirakat itu apa artinya? Kan taroka itu Meninggal. artinya meninggalkan. Meninggalkan. Iya, jadi kalau tirakat itu meninggalkan yang kita suka, Heeh. meninggalkan yang enak-enak gitu. Itu Iya. tirakat. Nangkat. Oke, sekarang nomor 7, al-walidan. Isim, Al, isi. Oke, isim, Ya, betul, isim. betul. Ada alnya kan? al, Ya. Kalau ditanya lagi nih, ini pertanyaan bonus. Isim apa ini? Waduh. Ah, itu. Tania. Ah, Tania. betul, tasnia. Sania. Oke. Ambil pinter ya. Ani itu, Oh, Ani. Oh. Ani itu. Kalau Ani mah no doubt. Tasnia yang bermakna dua. Ani, kan ada walidan. Ani. Hmm, Namanya Ya. Ani udah itu. Ani. iya. Ya, karena belakangnya sama ya. Oke, kemudian ada nomor 8. Wah, harf. Harf, oke, maaf ya. Kalau ditanya harf apa? jar, Oh, tidak semua harf itu jar. Harf sambung. Ya. Harf sambungnya ada. Lagi. Tidak semua berbahan tepung itu roti.
Oh iya. Kadang-kadang croissant. Kadang-kadang ubi. Ubi. Oke. Jadi nomor 8 itu harf ini. Ini kan kata sambung ya. Iya. Kata sambung itu dalam bahasa Arabnya atof. Atau Iya, ain, to, fa. Atau Oh, atop. Ya, Oh. Kata sambung. Jadi ini namanya harf atof. Kalau dia memang fungsinya menyambungkan di tengah. Oh, atau tulis dulu deh. Tulis nanti tulisannya lupa taruh di mana tulisannya. iya. Oke, yang gede tulisnya. Kalau perlu disambul nulisnya. Jadi Oke kebanyakan. ya. Nomor 9 sekarang al-aqrabun. Isim. 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 Oke, isim. Ada alnya kan? Yo. Sekarang pertanyaannya dilanjutkan lagi, isim apa? Tasnia itu tadi tuh kata Ani. Kalau Isim apa? tasnya kan Tasnia. ani, kalau aini itu baru tasnya. Aduh. Ini una yo. Una. Apa tuh? Ayo apa? Lagi. Ayo, Jamak lihat. atau tasnya? Tekpan. Kepeannya Jamak, lihat. jamak. Oke, jamak. Jamaknya ada dua, muzakkar atau muannas? Mu'annas. Jatuh. Muzakkar. Laki, yang laki ya. Ya, yang laki. Kalau jamak muannas kan ada taknya di belakang. Oh, iya, iya. Ya. Oh iya, iya. Nah, kalau ini kan mau sama non, ini laki ya. Muzakkar. Oke. Baik, sekarang nomor 10. Harf. Harf. Harf Harf apa? atof. Atau. Atop. Oh, iya, masih belum 5 menit. Baru tahu jadi ingat. Kata sambung. Ya, top ya. Baik, kemudian nomor 11, li. Harf. Harf. Kemudian an-nisa'i. Isim. Isim. Isim kali ya. Oke, isim. Ini Isim. nggak- Setelah Isim. harf Ya. jar isim. Kalau yang jawab nggak boleh pakai kali. Sungai, sungai. Saya pokoknya pilihannya kan isim, fi'il, harf, nggak ada yang d. Kali. Ya. Oke, sekarang nomor berapa ini? 13. 13. Nasibun. Isim. Isim. Oke, Isim. sama kan Iya, kayak isim. nomor 3 ini kan, 3 sama 13 Iya. sama. Baik. Iya. Kemudian 14, min, sama seperti nomor 4. 54. Harf. 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 Oke. Harf jar ya, asalnya itu min. Asalnya Ma. min sama ma. Sekarang ma-nya sendiri? Isim. Isim. Oke, isim. Oke, isim apa, Apa nanti yang? jawabannya nanti. Artinya apa ya? Tof. Nomor Apa bukan. yang? Apa Apa ya? yang? Atof itu harf. Nah, kemudian nomor 16, taroka. Sama kayak nomor berapa? Taroka seperti yang tadi. Nomor 6 sama ya. Oke. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa tadi? Fi'il. Fi'il apa? Fil madi. Oke, Fi'il madi. fi'il madi. Oke, sekarang nomor 17, al-walidani sama nomor 7. Isim. Isim. Isim apa? Apa tadi? Yang Tasnia. Ani akannya Tasnia. Tasmiyah. Tasaniah. Tasnia. Kalau san, Tasniyah. kalau Sania itu nama penyanyi. Oh, Tasnia. Tahu aja. Oh, udah jadul banget itu Ustaz. Oke. Sekarang nomor 18. Wah. Harf. Harf apa? Artop. Atof. Artof. Etof ya. Atof. Oke, Oh, iya. kata sambung, kata sambung. Kalau Oke. harf jar itu kata depan. Kalau harf jar itu kata Hmm. depan. Kalau atof itu kata sambung. Baik, kemudian al-aqrabun 19. Isim. Isim. Oke, isim apa? Yang tadi sama Yang seperti laki. 9. Muzakkar. Nah, oke, Zakar. jamak Jamak muzakkar. Ya, jamak muzakkar. Enggak ada isim tadi itu enggak ada. Isim jamak muzakkar. Oke, sekarang nomor 20, min. Harf. Oke, Harf. harf sama ya, kayak ini 2-3 kali terulang. Ma. Apa yang Isim. isim? Isim. Oke, Isim. nah, sekarang nomor 22. Qol. Koa. Isim. Fi'il. Qola itu berapa Iya. huruf? 3 huruf. 3 huruf. Nah, Atas semua. Berarti ini fi'il madi. betul, fi'il madi. Fi'il Oh. madi. Ya, betul, fi'il madi. Jadi gini, lidah orang Arab Bisa itu top deh. tidak bisa mengucapkan satu-satu ketika huruf itu sama dalam satu kata. Jadi
mereka itu lebih cenderung menggabungkan, disatukan kemudian diwakili dengan satu tasydid. Qalla, asalnya qalala. Oh, Asalnya Oh, dia nggak bisa qalala. ngomong lala gitu, nggak bisa. Nggak kayak Bukan orang tes Sunda. tasydid aja gitu ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya bisa, cuman males gitu loh. Males. Repot Oh. amat gitu loh. Qalala, Mm-mm. qalla aja deh. Jadi kalau ada dua Hmm. huruf yang sama langsung disatukan, dimatikan satu, digabungkan, Hmm. udah jadi qalla. lala. Tapi artinya bukan mengatakan ya Pak Ustadz. Bukan, kalau Lain ya. mengatakan itu lamnya satu, qafnya panjang. Iya. Lamnya Qala. satu. Oh lah iya. Ini qalla ini dari kata qalil. Ingat qalil lawannya kasir. Lawannya apa? Kasir. Kasir sedikit. Ini nih, Kasir. Banyak. kasir banyak, berarti qalla Kasir itu banyak. Balik. Banyak. balik. Iya. sedikit. Jadi kasir itu Oh. banyak, kalau qalil Iya, itu sedikit. sedikit. Jadi ini dibentukkan kata kerja fi'il madhi. Qalla Iya. telah sedikit, ya gitu ya. Iya. Telah sedikit. Minhu sekarang min. Harf. 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 Kemudian harf apa ini? Harf Harf jar. 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 Harf jar. Kemudian nomor 24 hu. Isim. Isim. Isim, oke. Kata Isim ganti. apa? Kata ganti. Isim domir. Kemudian isim domir, kata ganti nomor 25. Au. Harf. Au Harf. itu artinya apa dulu? Atau. Maupun. Atau. Atau. Atau berarti kata apa itu? Isim fi'il atau harf? Kata sambung ya? Kata sambung. Harf apa itu? Harf atof. Atau Betul. Harf Atof atof. juga. Jadi yang wa yang artinya dan, kemudian au artinya atau, summa Li. artinya kemudian. Li harf jar kata depan dia. Oh iya iya iya. Ya. Kemudian apa tadi summa ya. Kemudian itu juga harf Summa. atof. Kemudian kalau ada fa yang artinya lalu, itu juga harf atof juga. Oke. Sekarang nomor 26. Kasur. Kasur. Fi'il. Kasura. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il mudhari. Fi'il mana fi'il mudhari? Fi'il Bukan mudhari ya. itu harus ada anita. Iya iya iya. Jadi fi'il? Fi'il Madi. madi. Coba kita hitung. Cuma Kasur 3 ya itu ya. Nah, 3 huruf. Kan kalau 3 huruf itu kan bisa 3 bunyinya. Bisa fa'ila, fa'ala atau fa'ula. Iya iya betul Oh Ustaz. iya. Nah, ini kasura itu kan fa'ula. Ya. Iya. Jadi yang 3 huruf itu ada 3 macam cara membunyikannya. Ada yang membunyikannya menggunakan fathah semua fa'ala, ada yang tengahnya kasrah fa'ila, atau tengahnya dhammah fa'ula. Nah, ini ikut yang fa'ula. Oke ya, jadi ini fi'il madhi. Nah, Fi'il sekarang bikin isim tasniyah sama jamak. Aduh, ini nih. Wah, udah ada i'rab nih. Ya, Aduh, kan apa kita nih? sudah belajar i'rab kan? Udah. Buka dulu yang lain. Sudah paham i'rab? Enggak tahu. Minggu lalu paham, sekarang lagi belajar lagi Ustaz. Tidak hadir. Sudah disimak belum? Oke, i'rab itu apa? Perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Akhir kata. Harokat Nah, jangan harokat, perubahan akhir. akhir. Perubahan akhir. Jadi ada yang harokat, ada yang bentuk hurufnya kan gitu ya. Oke, sekarang gini. Coba dari hafidun, hafidin, hafidun itu yang berubah depannya, tengahnya atau terakhirnya? Akhirnya. Akhir. Ya, jadi sebenarnya kita itu sudah latihan i'rab sejak lama sebenarnya. Iya iya. Nah, gitu loh. Cuman waktu itu kita hanya membiasakan perubahannya, tapi tidak pada atau belum pada istilahnya. Ya, jadi kita membiasakan dalam praktek, tapi istilahnya belum, istilahnya belakangan. Sebenarnya begitu. Makanya latihan-latihan seperti ini, yang terutama yang bagian yang ini, saya bermaksud untuk membiasakan terlebih dahulu bahwa teori itu belakang itu lebih mudah. Ada teori dulu, kemudian prakteknya itu makin susah nanti kalau teori itu. Baik, sekarang ini semuanya tunggal ya, isim mufrad. Oke, sekarang masih ingat kemarin pelajaran i'rab? I'rab itu ada berapa istilah?
4. 4. Ada 4. Oh, oke, Rofa, bagus. nasab, jar, jazm. Oke, Kontek. tanda asli rofa itu apa? Tanda aslinya rofa. Doma. Doma. Makanya di sini bunyinya hafidun. Oke, kalau tanda aslinya jar itu apa? Kasroh. Kasroh. Nah, makanya di sini bunyinya hafidin. Jar. Oke. Kemudian tanda asli nasab itu apa? Fathah. Fathah. Makanya di sini hafidun. Oke ya. Oke, sama ini. Rofa, dhamma, jarnya kasro, nasab itu pakai fathah. Ya, jadi gini. Tanda asli dari i'rab itu apa namanya? Selalu akan digunakan pada isim mufrad. Atau dibalik begini. Kata tunggal atau isim mufrad, tanda i'rabnya akan selalu menggunakan tanda yang asli. Ya, isim mufrad, isim yang bermakna tunggal, tanda i'rabnya selalu akan menggunakan tanda asli. Artinya kalau rofa menggunakan dhamma, kalau jar menggunakan kasroh, kalau nasab menggunakan fathah. Sama ini rofa, dhamma, jar, kasroh, nasab, fathah. Nah, gitu ya. Selama dia adalah kata tunggal. Kalau tasniyah beda lagi nanti. Ya kan? Kalau tasniyah beda lagi. Oke. Sebelum kita melaju ke sini, kita coba cari i'rab dulu ya. Coba kita lihat. Rofa itu tanda aslinya apa? Doma. Doma. Ada juga rofa itu menggunakan wau. Iya. Ada juga rofa itu menggunakan alif. Alif. Kita ingat dulu ya, 3 aja dulu kita ingat. Coba rofa itu ada yang pakai apa? Doma, Doma, ada yang wawu, pakai alif. wau, sama alif, gitu kan? Oke. Doma, wawu, alif. Itu kita buka terus. Nah, nasab juga ada yang pakai fathah, ada yang pakai ya, kan gitu kan? Iya. Oke. Ada juga yang pakai alif tuh, Pak. Ya, kita lompat dulu. Ini kita lompat itu maksudnya biar sesuai dengan contohnya yang tadi. Oke. Fathahnya. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang. Ini rofa kan? Kalau tunggal, saya ulang. Kalau tunggal itu selalu akan menggunakan tanda asli. Doma. Kita tahu kalau tanda asli rofa itu apa, Bang? Doma. Kalau tanda asli jar itu apa? Kasroh. Kasroh. Kalau tanda asli nasab itu apa? Fathah. Oke. Fathah. Sekarang kita giring ke tasniah ya. Kita giring ke tasniah. Kalau sebentar. Nih kita lihat tabel di sini nih di halaman ke coba tasniah kita lihat tasniah. Ini ringkasannya nih. Kalau rofa pakai apa? Alif. Aha, coba kita bandingkan. Kalau isimnya tunggal, mufrad, selalu menggunakan tanda asli. Kalau rofa, Doma. kalau nasab, fathah, Fathah. Asli kalau ya. jar, kasroh. Coba kalau bermakna dua, isim tasniah, kalau rofa pakai apa? Alif. Alif, kalau nasab pakai apa? Ya. Ya. Kalau jar pakai apa? Ya. Ya. Iya. Ya, jadi yang berubah itu bukan harokat, bukan baris, tapi huruf. Huruf. Alif kan huruf. Makanya perubahan atau i'rab itu kan perubahan akhir. Ya, yang dimaksud perubahan itu bukan pada harokat saja, tapi ada juga yang berubah itu adalah berupa huruf. Ya, huruf. Bukan baris, bukan harokat. Kalau isim mufrad itu menggunakan harokat, tapi kalau isim tasniah yang bermakna dua itu nanti perubahannya pada huruf. Oke, sekarang saya mau tanya. Sekali lagi, isim tasniah kalau rafa pakai apa? Alif. Alif. Kalau nasab pakai apa? Ya. Ya. Kalau jar pakai apa? Ya. Ya. Iya. Oke, sekarang kita bawa ke sini.
Kalau rofa sekarang, Ya. tadi kalau tasnya rofanya pakai apa? Alif. 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 Oke, kalau begitu bacanya Hakitan. Hakitani. Hafitan. ini loh alif yang ini. Alif yang itu. Ya. Yang kita maksud alif tadi itu ini alifnya. Oh, ya. Hafidhani. Kalau jar pakai apa? Kalau Pakai tasnya. ya. Oke, kalau begitu Ya. bunyinya Hafidhaini. ini loh yang kita Oh. maksud. Ini yang kita maksud. Oh. Ya, jadi bukan pada ninya. Kalau ni semuanya sama. Ini, yang ini loh. Nah, ini tetap, pakai ya. alif, ini pakai ya. Oke, sekarang kalau tadi coba ikut yang ini. Isim tasniyah, kalau nasab pakai apa? Ya. Ya. Iya ya. juga. Kalau begitu bunyinya Hafidhaini. Ini. sama. Jadi nanti jar sama nasabnya sama. Bagaimana membedakannya? Ya kita bedakannya dengan cara melihat struktur kalimatnya. Nah, nanti kebutuhannya apa? Kebutuhannya jar atau kebutuhannya sedang nasab? Itu tergantung ya. Tapi yang penting kita sudah tahu dulu cirinya atau tandanya pakai apa. Nah sekarang contekannya dibuka nggak? Buka, Pak Ustaz. Oke, coba di halaman yang tadi. Sekarang coba kita lihat jamak muzakkar. Jamak muzakkar kalau rafa pakai apa? Wawu. Wawu. Pakai Nah, wawu. kalau begitu, kalau rafa nih bunyinya? Hafidhuna. Nih. Nah, Nah, hafiduna. Jangan nih. Kalau nih itu punyanya tasnya. Hafiduna. Ya, hafiduna. Oke, sekarang kita lihat pada kolom jamak muzakkar. Kalau jar pakai apa? Ya. 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 Ya, maka bunyinya? Hafidhina. Hafidina. Nah, ya hafidhina. Oke, Hafidina. kita lihat juga lagi kolom nasabnya jamak muzakkar. Iya Iya. lagi. Jarnya Pakai iya. maksudnya. Jar. Oke, Ya. iya juga. Oh, Maka nasabnya. bunyinya Nasabnya ya. Hafidhina. 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 Oke, seperti itu sebenarnya. Jadi kita merubah-rubah tasniyah, jamak itu sebenarnya kita sedang berlatih i'rab, cuman tanpa istilah. Latihan Iya. contohnya, kita biasakan contohnya, tapi teorinya Maksudnya belakang. pakai ini. Oh iya iya. Oke. Minggu lalu soalnya nggak ada tulisan i'rabnya di latihannya ya, Pak Ustaz. Ya, minggu lalu itu masih transisi. Nah, sekarang sudah mulai serius. Nah, jadi ya harus siap-siap kalau sudah belajar advance itu. Dan naik kelas nih kita. Aduh. Istilah. Ya, tetapi ya itu yang namanya mau sampai tinggi berapapun, latihan yang paling dasar tetap ada, isim fi'il harf itu tetap ada. Karena itu adalah fondasinya ya, itu nggak boleh rapuh. Tetap sampai kapanpun kita harus tidak bisa lepas dari ini isim fi'il atau harf. Kalau itunya masih apa istilahnya masih ketukar-tukar, itu i'rabnya akan masih bermasalah gitu. Ya, jadi harus itu dimatangkan terus ya, sambil jalan terus ya. Baik, sekarang yang Mu'annas. mu'annas. Nah. Kalau untuk membuat tasniyah itu sama. Kalau rafa menggunakan alif, kalau jar menggunakan ya, kalau nasab juga sama menggunakan ya. Oke, sekarang ini marrotun karena dia tunggal pasti pakai dhamma. Ketika rafa ya, marrotun. Kalau dua? Marotuni. Kok marotuni? Marotani. Marotani, bukan maraton. Marrotani. Marrah itu apa artinya? Marah. Marrah itu artinya kali, bukan kali sungai, bukan. Berapa kali? Nah itu. Oh. Jadi kalau marrotun satu kali, kalau marrotani dua kali. Nah, gitu. Kalau berapa kali kamu ke tempat itu? Berapa kali? Kamu marrotan. Arba'ah. Oh. Marrotan. Wah, kita jawabnya marotun. Banyak kali. Marotani, Pak. Oke, marrotani berarti dua kali, gitu ya. Marotani. Kalau sedang rofa, gitu. Ya. Cuman kalau lidah kita sehari-hari atau
atau mungkin orang Arab juga, itu sering kali menggunakan jar atau nasab biasanya kalau ini ya. Kalau lagi tasniah itu sering kali menggunakan jar atau nasab pakai ya. Berapa kali? Marratain gitu. Nah, ya, coba Marratain. sekarang kalau marratin gimana? Pakai ya. Marotain. Marotain. Marratain. Nah, ini marratan menjadi Marotain. sama karena nasabnya menggunakan ya. Sekarang karena ini muannas, maka kita buka di kolom jamak muannas. Kita coba lihat kalau jamak muannas, kalau rofa pakai apa? Doma. Doma. Kalau jar pakai apa? Jar. Kasroh. Kasroh. Kalau nasab pakai apa? Kasroh. Nah, oke. Jadi sama-sama kasroh kan? Sama-sama. Jadi nggak ada cerita yang namanya jamak muannas itu fathah itu nggak ada. Nggak ada cerita jamak muannas itu berfathah akhirnya nggak ada. Oke, sekarang kita ingat ya cara membuat jamak muannas, tinggal ditambahkan alif sebelumnya tak dan taknya dibuka. Taknya dibuka sebelum tak biasa. Oke, sekarang maratun. Kalau rofa tadi menggunakan dhamma. Marotun. Marotun. Ya, jadi caranya tinggal ditambahkan alif, kemudian taknya dibuka. Itu sudah menjadi jamak muannas. Tanda rofanya ini dhamma. Tetap Ya, doma. maratun. Oke, sekarang kalau jar pakai apa di situ? Jamak muannas? Marotin. Kasroh. Kasroh. Kalau nasab pakai apa? Kasroh. Kasroh juga. Jadi Marotin. kayak gitu. Foto dulu Pak Ustadz, bentar Pak Ustadz. Ustaz nyonteknya di mana untuk yang ini Foto dulu. panas? Yang muannas, jamak muannas, nyonteknya. Iya. Sebentar, kita carikan contekannya. Hmm. Sudah ya. Nanti akan kita kirim kok hasilnya ini. Oh iya. Jadi Lihat nggak Mbak usah Nurma ditutup. kok kayaknya banyak banget yang ini dipegang. Ini Buat kali ya Kok nervous. nggak punya pegangan? Yang tabel-tabel Bentar. tadi Pak Ustaz. Nanti di fotokopiin Mbak Lila, tenang Mbak Lila. Bentar, kita carikan contoh. Udah ngeprint yang tadi, tapi kok muannasnya nggak ada kayaknya. Contekannya Yang ini aja Mbak Lila. Yang tabel. Iya. Ya, Ini itu aja. tabel Tabel ini Heeh, mana? yang Tapi tabel. muannasnya nggak ada kan? ada. Ada. Ada ya? Nomor 4. Oh, Di tabel itu yang nomor 4. nasab, jar, jazm. Saya lihat lagi deh. Ntar lagi cari nama Pak Ustadz. Tenang, Lila. yang kayak gini. Oh, itu yang itu. Yang ke bawah Mbak Ah, Lila, ini. ke bawah. Oh, ini Ini saya yang- belum print kayaknya. Yang berwarna. Yang kayak gini. Ini yang apa namanya? Tasnya musanna ya. Jadi kalau ininya doma, kalau bahasa kita sekarang rofa ya. Kalau dulu kan kita masih pakai Rofa. akhirnya doma. Itu zaman dulu. Sekarang udah beda. Sudah enggak. Jangan akhirnya doma lagi. Istilahnya kalau rofa ini pakai doma, Rofa. kalau tunggal, kalau tasnya pakai alif nih, muslimah nih. Kan gitu. Kalau jar pakai ya, muslimah ini. Kalau nasab kalau tunggal pakai fathah, kalau tasnya menggunakan ya, jadi muslimah ini. Jadi sama. Ini untuk jar sama nasabnya menggunakan ya, sama-sama ya. Itu kalau tasnya. Kalau jamak mudzakkar pakai wawu. Kalau rofa pakai wawu, muslimuna. Kalau jar menggunakan ya, muslimina. Kalau nasab juga menggunakan ya, sama itu. Sama. Oke. Ini yang depannya ini loh. Oh iya, ini saya belum print kayaknya. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda. Ya. Komplit nih. Norma. Murid yang baik. Ya. Tapi buka-bukanya yang lama. Nyari-nyari. Tandain. Mungkin yang satu lagi jamak mu'anas. Nah, ini jamak mu'annas. Oh Kalau iya. jamak mu'annas kan tinggal ditambah alif saja ya, kemudian taknya dibuka. Tapi tetap sama nih, kayak dhamma. Kalau jar juga sama, masih menggunakan kasroh. Tapi begitu nasab, dia menggunakan kasroh juga. Jadi intinya, kalau jamak mu'annas tuh antara jar sama nasab itu sama.
Tandanya sama. Untuk membedakan apakah dia sedang jar atau sedang nasab, nanti kita harus lihat kalimatnya. Lihat kasus di dalam sebuah kalimat. Untuk Lihatnya satu-satu, ya? Lihatnya tuh maksudnya spion-spion gitu Pak Ustadz. Lihat spion gitu kiri kanan. Iya, spion kanan kiri, kalau perlu depan belakang. Oh. Ya, ya, oke. Spion kanan kiri kadang nggak cukup, perlu nengok-nengok juga. Oke, spion dalam juga perlu. Ya, jadi apa namanya? Semuanya lah ya. Jadi kanan kiri depan belakang harus dilihat. Oke. Apa lagi? Rumusnya sudah? Sudah ketemu atau belum? Yang mengikuti nanti Ya. saya Itu dulu kita sudah share kan ini ya? Udah Pak Ustadz. Udah. Yang ini loh depannya Balila. Oh ya, nanti saya cari. Kayaknya kelewat belum ngulang pelajarannya. Ya. Jadi terlalu ini banyak kedorongnya. Kan Ikut ngirimnya kan Mungkin ulang. nyeret WA Udah itu kan ketemu kadang mungkin. tumbuk-tumbuk. Oke, baik. Coba nanti aku cariin. Terus kita ke Arab ya tadi. Oh ya, tadi belum selesai. Latihannya tadi belum selesai. Oke, tadi yang ini ya. Marotun, marotin, marotan. Oke. Nah, sekarang kita coba buka contekan masalah perubahan kata dasar dari mulai kata dasar yang fi'il madhinya 3 huruf tanpa tambahan sampai yang sudah ada tambahan dari mulai yang 4 berarti 3 plus 1 atau 5, 3 plus 2 atau 6, 3 plus 3. Ini pola ya Pak Ustadz ya? Ya, pola-pola. Oke, pola-pola terus udah itu juga rukun. Pola-pola sama apa lagi yang mesti dikeluarin? Coba sekarang kalau 3 huruf itu cluenya di sini pakai angka. Ya. Kalau angka berarti kita coba lihat pola yang kedua dari yang 3 huruf itu. Rumusnya adalah AI. Rumusnya kalau pola 2 itu AI. A itu fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya itu I. Iya. Ya, oke. Kalau begitu, ini bunyinya apa? Atako. Atau call. Atako. Oke. Mudhari'nya. Ya. Iya. Lu. Ya. Tiku. Fi'il amarnya mengikuti mudhari' tengahnya. Bunyinya Terus mana subjeknya itu panjang pertamanya. Huruf pertamanya panjang, kemudian Atikun. Oke, atikun. Terus mana objeknya? Pakai ma. Tukun. Baik, sekarang ini pola yang dipakai pola ketiga. Ya. AA, double A. Oke, kalau begitu. Terus mudhari'nya double A. Yafsahu. Coba fi'il amarnya, perintahnya. Ifsahu. Kalau fi'il amar itu mati ya, sukun ya, makanya. Baik, kemudian makna subjeknya. Kosakun. Fasikun. Huruf keduanya I ya, huruf keduanya kasroh. Fasikun. Oke, fasikun. Terus
makna objeknya. Mah, Ma- Maaf. mas, Mafsuhun. Oke, mafsuh. Wah, oke. Sekarang berikutnya ini 4, polanya 4. 4. AIA. IA. IA. Mad, ta, Kita. Ro. Apa? Ro. Tahiro. Oke, mudhari'nya. Iya, Yes. iya, Hmm? haru. Roh. Iya, oke Ya, ya, haru. haru, Ya, betul. haru. Yang penting nyampe. Yang penting nyampe. Ai. Nah, yang penting nyampe. Tertatih juga nggak apa-apa. Baik, sekarang fi'il amar. Ayo dari sini. Yang benar dari sini. Ishad. Ishar. Izhar. Oke, izhar. Terus makna subjeknya panjang depan. ta, Sahirun. Oke, sahirun. Terus makna objeknya pakai ma depan. mas, Mas. Mazhurun. Mazhurun. Nah, nyampe kan? Pin. Nyampe. Oh, maafkan nih, Mas Amin. Maafkan. Gak apa-apa, yang penting nyampe. Struggle. Ngos-ngosan. Iya, struggle. Oke. Baik, sekarang berganti pola Ada nih. lagi nih. ganti pola yang 4. Lebih Ya, dari 3. polanya lebih dari 3. Polanya yang lebih dari 3. Kebetannya mana Pak Ustaz? Polanya Fi'il ya. madi ini lebih dia. dari 3 huruf. Oh, lebih Ini dari 3 huruf. Oke. Karena contekannya nggak Siap. dikasih halaman, jadi nggak kompak gitu. Tas, Oh, ada tasa, halamannya enak tuh. Bolak-balik. Iya. Bolak-balik. Ada. Oh, tasahado. Dal bukan dot. Ayo. Ini Tasahada. Tasahada. Oke, sekarang gini ya. Stepnya begini. Pertama, hitung dulu berapa huruf. 1, 2, 3, 5. Oke, kalau 5 cari kolom. Nah, cari kolom yang 5 huruf. Di situ kolomnya 5 huruf, ada kan? Cari yang persis. Tafahada. Tafa'ala. Polanya kan tafa'ala. Nah, di situ kan ada merah-merahnya tuh kan? Iya. Kalau yang merah itu adalah huruf tambahan. Iya. Berarti kalau kasusnya tasyahada berarti tambahannya ta sama alif. Iya. Nah, gitu kan? Karena ta sama alif kan? Iya. Oke. Sekarang coba Contohnya. dibunyikan. Tafa'ala contohnya sekarang dibunyikan menjadi tasyahada. Oke. Sekarang fi'il mudhari. Ingat kalau fi'il mudhari itu tinggal ditambahkan ya di depan. Iya. Tapi untuk khusus yang berawalan ta nanti sebelum terakhir satu huruf sebelum terakhir tetap fathah, tidak perlu kasroh. Karena sebenarnya secara umum untuk membuat fi'il mudhari satu huruf sebelum terakhir itu harus kasroh. Ya. Satu huruf sebelum terakhir itu harus kasroh kecuali yang berawalan ta. Nah, ini kedua-duanya ini ta nih. Maka tidak perlu kasroh, cukup dia di atas. Jadi Salah ya. Bener. Ya tasyahadu. Bener kan? Benar. Marilah yang ini contekannya. Atasnya apa Mbak Norma? Atasnya fi'il madi dan mudhari lebih dari 3 huruf. Madi dan mudhari. Lebih dari 3 huruf. Oh, itu juga belum saya print kayaknya. Coba saya kirim ke Lil. Yang tadi udah saya kirim ke Lila ya, Lil. Oh, makasih Mbak. Yang apa namanya? Jamak-jamak tadi muzakkar. Kita cari lagi nih. Ini berarti Depannya fi'il madi lebih dari 3 huruf tulisan. Aslinya dibahas kapan Mbak Norma?
Di pelajaran keberapa? Lesson 23 Mbak. Saya ingat lesson 23. Lesson 23. Waktu ayat 3 aku tulisin. aku tulisin. Oh, aku nggak tulis kalau itu. Biar nanti Oke. Oh, bener ya, harusnya ditulisin ya. Iya. Ya, ini ada di apa namanya? Di ayat berapa gitu ya? Waktu ayat 23 mulai ngebahas ini waktu itu. Oh, gitu. Ya benar-benar. Ide Pintar bagus tuh. Abi. Murid yang Oke, sekarang pintar. tadi apa tadi? Film mudhari'nya apa? Bentar Pak Ustadz. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Ya. Hadu. Oke, ya tasyahadu. Ya tasyahadu. Oke, sekarang coba fi'il amarnya. Fi'il amarnya. Wah, nggak ada kebetannya. Bentar. Fi'il amarnya Fi'il amarnya. Jadi gini. Jadi gini. Fi'il amar itu paling gampang. Persis dengan fi'il madinya, ya. Persis dengan fi'il madinya. Hanya saja nanti huruf terakhirnya mati. Sukun. Nah, terus sebelum terakhir kalau selain awalannya tak pasti kasroh. Tapi kalau yang berawalan tak itu nggak perlu berubah. Jadi cukup disukun saja. Oh, oke. Jadi apa di sini? Menjadi Yatasahad. Nggak pakai ya. Iya. Ya itu kan fi'il mudhari nanti. Nggak pakai alif ya, Pak Ustadz. Waktu itu kayaknya fi'il amar tuh selalu pakai alif depannya. Itu kalau yang 3 huruf. Oh, oke, 3 huruf. Ya. Nah, kalau 3 huruf harus menambahkan. Tapi kalau yang sudah lebih dari 3 huruf, apa adanya saja dari fi'il madinya tinggal dioper, ya. Tinggal dimatikan. Kemudian untuk yang awalannya tak itu cukup dimatikan saja. Tapi kalau yang tidak berawalan tak ditambah 1 langkah lagi selain dimatikan, kemudian 1 huruf sebelum terakhir harus kasroh. Nah, itu kalau yang tidak berawalan tak. Oke, sekarang makna subjeknya. Kalau ini sama nih, subjek sama objek sama, pakai mu. Mutasyahidun. Terus kalau makna objeknya beda tipis. Mutasyahadun. Oke, mutasyahadun. Ini tipis ya. Kasroh sama fathah. Jadi memang harus betul-betul fokus gitu ya. Harus setiap sedikit perubahan itu ada perubahan makna. Nah, sekarang kita kejar 3 huruf aslinya. Kalau 5 pasti aslinya 3. Apa saja itu aslinya? Shin, Dal. Shin, sama dal, syahada. Baik, sekarang berikutnya. Yang kedua ini berapa huruf dulu? Baru kita tentukan bunyinya. 5. Itu tasdidnya dihitung ya. Iya, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Coba cari di kolom yang 5 huruf dan cari bunyi yang mirip-mirip. Itu tak juga ya? Ya, tak juga. Tak juga, oke. Tahaddasa. Betul. Tahaddasa. Kalau yang tadi taknya pakai alif, sekarang taknya pakai tasdid, double. Iya. Oke, tahaddasa. Baik. Sekarang fi'il mudhari'nya mirip seperti yang di atas. Betul. Tanwin. Kalau fi'il nggak boleh tanwin ya. Yatahaddatsu. Sekarang fi'il amarnya. Persis dengan madi. Yatahaddus. Nggak pakai iya. Nggak pakai iya. Nggak pakai tambah. Tahaddas. Oke, tahaddas. Persis kan? Tahaddas. Tahaddas. Terus makna subjeknya, pelakunya?
Mutahaditsun. Ya. Oke, sekarang mana objeknya? Mutahaddatsun. Mutahaddatsun. Sun. Mutahaddatsun. Terus huruf aslinya apa saja? Ha. Ha dal sa. Dal. Sa. Mhm. Mm-mm. Ha dan sa. Nah, itu nanti ini penting nih untuk mencari arti di kamus. Kalau ininya nggak ketemu, jangan harap bisa ketemu di kamus nanti. Syahid itu ya, Ya, dari iya, menyaksikan ya. betul. Saksi, Betul. menyaksikan. Nah, jadi nanti carinya di sini, nanti baru cari di kamus. Itu hadas ya. Ada hadis ini juga sama kata dasarnya. Hadis. Ya. Hadis. Sudah punya kamus kan? Syahid. Belum. Belum. Iya belum beli Pak Ustadz, ya Allah. Udah nanya-nanya Ya. kok belum beli ya. Online Cari di juga Tokped bisa. deh ada deh. Cari di pakai handphone juga bisa. Iya Ustadz ya. Ya. Baik, sekarang ini berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kebetulan kan cuma di situ ada 1 tuh yang Iya. kita pelajari ya. Jadi Iya. kira-kira bunyinya yang mana nih? Bunyinya apa? Istafala. Istashadu. Ada. Ada. Jadi sebenarnya penguasaan pola itu dan nanti penguasaan pola plus kita menguasai i'rab itu kalau kita bagus kita bisa baca Arab gundul gitu loh. Arab yang tanpa berharokat itu cara bacanya itu sebenarnya sudah ada polanya. Tinggal ya, jadi kalau polanya itu kita sudah kita kuasai, bukan hal yang sulit untuk membaca tulisan Arab yang tidak ada harokatnya. Sebenarnya itu ya tidak terlalu sulit. Kalau dibilang gampang juga enggak juga, tapi sulit juga enggak. Oke ya. Sekarang fi'il mudhari'nya. Karena ini tidak berawalan ta, jadi sebelum terakhir harus kasroh. Yastahidu. Sekarang fi'il amarnya. Hid ya, kasroh ya, karena tidak berawalan ta. Baik, sekarang makna subjeknya pakai mu. Mustashhidun. Baik. Mana objeknya? Mustashhidun. Mustashhadun. Sekarang kalau tambahannya 3, aslinya pasti 3. Apa saja aslinya? Terus? Coba. Sama nggak dengan yang pertama, sama nggak? Sama. Oh iya. Sama. Cuman beda pola aja. Nanti perbedaan pola itu akan sedikit punya efek makna. Foto dulu Pak Ustaz. Ya. Ada ada efek maknanya. Kalau istasyhada itu misalkan seperti mencari saksi gitu ya. Kalau tasyahada misalkan saling bersaksi, nah kayak gitu-gitu. Sudah, gitu aja latihannya, nggak usah banyak-banyak. Itu udah banyak Pak Ustadz. Ya, itu aja kita ngos-ngosan. Ini cuma 3 lembar loh. 3 lembar. Jadi kita itu ya kita ringkas ya dari yang awal sampai sekarang itu kita ringkas cuma jadi 3 lembar pelajaran kita itu. Pertama kita mengenal isim fi'il harf, kemudian kita bikin tasniyah tasniyah jamak. Kemudian kita menggunakan merubah-rubah pola baik itu yang 3 huruf maupun yang lebih dari 3 huruf. Udah sampai itu. Nah, sekarang kita tambah i'rab gitu loh. Nah, i'rab itu nanti bisa lembar keempat. Lembar keempatnya itu adalah masalah i'rab. Jadi pelajaran kita yang katanya banyak itu sebenarnya kita ringkas cuman jadi 3 halaman saja. 3 lembar ya. 3 lembar. Jadi i'rab sudah paham ya i'rab? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan pahamnya itu seindah lagunya.
Amin, amin. Aduh. Oke ya, jadi apa namanya, i'rab itu yang penting karena kita sudah paham i'rab itu apa, definisinya apa, tandanya apa, sudah kan? Kita sudah itu, tinggal ini nanti karena i'rab itu adalah untuk alat memahami teks dalam sebuah kalimat ya. Kalimatnya sudah utuh gitu ya. Nah, itu untuk menentukan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya dan lain-lain itu dari i'rabnya. Nah, yang perlu kita kenali adalah jabatan apa saja yang harus rofa, jabatan apa saja yang harus nasab, jabatan apa saja yang harus jar. Nah, itu yang harus kita apa ya? Kita ingat, bukan kita hafal tapi kita ingat. Nah, kemarin untuk biar tidak terlalu banyak dulu, ya, yang penting kita harus mengenal kalimat yang minimalis dulu ya. Jadi kalimat yang paling sederhana, kira-kira jabatannya apa saja yang sering muncul di dalam bahasa Arab itu. Nah, oleh karena itu untuk yang rofa, kita coba ingatnya ada 4 saja. Kita ingat-ingat 4 saja. Yang 5, 6, 7 nggak usah diingat. 4 saja untuk yang rofa. Jadi sebuah kata itu, sebuah isim itu harus rofa kalau jabatannya nomor 1 bila dia menjadi kata kerja nama subjek dari kata kerja aktif. Itu harus rofa. Masalah nanti rofa tandanya apa itu nanti tergantung kata yang bersangkutan. Apakah dia tunggal atau jamak atau tasniah. Itu tergantung. Kemudian yang kedua, harus rofa juga ketika jabatannya sebagai subjek dari kata kerja pasif. Subjek dari kata kerja pasif. Yang ketiga menjadi mubtada, yang keempat menjadi khobar. Kita kemarin mubtada khobar sudah atau belum? Kita sedikit pelajari. Kayaknya belum di Pak Ustadz. Belum. Cuman ini aja, iyalah gitu aja. Khobar kayaknya udah. Betul ya, khobar sudah ya. Iya, mutaba and khobar, tapi nggak tahu, tapi itu aja nggak tahu Pak Ustadz. Jadi khobar itu semacam gini loh, kalau contoh. Jadi gini, kemarin jumlah itu apa? Kalimat kan? Kalimat. Ya. Oke, jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab ada berapa macam? Ada 2. Ada dua model ya, ada 2 macam. Yang pertama namanya apa? Fi'liyah sama Fi'liyah. Ismiyah. Oke, kalau fi'liyah itu gimana? Tapi dari Apa? fi'il dan Yang- fa'il. Kata Yang kerjanya Jadi dari kata fi'il kerjanya dan fa'il. Yang diawali Oke, dengan fi'il. awal. Yang diawali Jadi- dengan Jadi untuk memilah fi'il. pola kalimat dalam bahasa Arab, di mana pola kalimat dalam bahasa Arab itu kan hanya ada 2, yaitu fi'liyah dan ismiyah. Cara membedakannya cukup kita melihat permulaan kalimatnya. Kalau permulaan kalimatnya atau kalimat tersebut diawali dengan fi'il, berarti namanya fi'liyah. Fi'liyah. Kalau sebuah kalimat itu diawali oleh isim, maka namanya jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Nah, kemudian setelah itu, langkah kedua adalah kita harus paham apa saja kebutuhannya fi'liyah dan apa saja kebutuhannya ismiyah. Itu yang paling penting. Ya. Jadi misalkan begini. Ini fi'liyah ya. Fi'il itu butuhnya cuma 2 kata. 2 kata inti. Yang pertama adalah dari kanan ya, fi'il itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah subjek dari fi'il itu. Fi'il kan kata kerja. Jadi fi'liyah itu pasti diawali fi'il. Kemudian fi'il itu selalu akan membutuhkan subjek. Subjek itu adalah namanya istilahnya fa'il. Subjek dari kata kerja itu namanya fa'il. Nah, kemudian ketika memahami sebuah kalimat atau jumlah, itu tidak akan pernah lepas dari i'rab. Karena apa? Ada keharusan dari masing-masing jabatan itu harus memiliki i'rab tertentu. Jabatan atau posisi kata di dalam sebuah kalimat itu mempunyai kewajiban-kewajiban i'rab tertentu. Misalkan, bukan misalkan ya, ini salah satunya adalah ketika sebuah kata itu posisinya sebagai subjek dari kata kerja, maka keharusannya harus rofa. Ya, harus rofa. Rofa itu apa? Tanda aslinya apa? Rofa itu tanda aslinya dhamma. Dhamma itu kalau dia tunggal misal. Tapi kalau jamak, kalau tasniah kan harus pakai alif. Kalau jamak mudzakkar harus pakai wawu. Ke situ nyambungnya ke sana nanti. Nah, jadi
Kalau fi'liyah itu modelnya, petanya itu adalah fi'il dan subjeknya. Itu minimalisnya begitu. Paling sedikitnya begitu. Masalah kemudian kalau ada lebihnya itu keterangan, penjelasan. Ya, kata keterangan atau penjelasan. Termasuk objek. Objek itu bukan kata ini, bukan masuk dalam inti kalimat. Dia merupakan kelengkapan penyempurnaan saja dari kata kerjanya. Karena kata kerja yang transitif, yang membutuhkan objek. Oke, itu kalau fi'liyah. Kemudian yang kedua adalah ismi. Sebuah kalimat yang diawali oleh isim. Maka isim yang di awal itu jabatannya adalah mubtada namanya. Ada itu ya macam inti kalimat lah ya, subjek. Subjek dalam hal ini berbeda dengan subjek yang kata kerja ya. Kalau ini adalah pelaku. Subjek yang dimaksud di sini adalah pelaku dari kata kerja. Tapi kalau subjek yang dimaksud dalam ismiyah itu adalah pokok kalimat. Nah, contoh misalkan, masjid itu indah, masjid itu besar. Masjid itu besar. Pokok bahasanya apa? Besar atau masjid? Masjid. Oke, berarti masjid itu subjek. Berarti masjid itu Subjek. mubtada. Muftar. Oke, terus kemudian ada DM ya, menerangkan. Ada penjelasan. Apa penjelasan dari masjid itu? Masjid itu Besar. Besar. Oke, besar itu adalah predikatnya. Besar itu Khobar. adalah khobar, berita, khobar, kabar. Khobar itu kabar, berita, penjelasan dari yang dimaksud dari subjeknya. Nah, kebetulan kalau pada pola kalimat yang asli, jumlah ismiyah itu hanya butuh 2 kata dan dua-duanya isim. Yang pertama juga isim, yang kedua juga isim. Ibarat tadi kalau masjid itu besar, masjid itu kata benda atau kata apa? Kata benda. Kata benda. Benda. Kalau besar itu kata apa? Isim. Sifat. Kata sifat. Kata sifat itu isim bukan? Isim. Isim. Kata benda itu isim bukan? Isim. Nah, Isim. jadi dua-duanya isim. Tapi kalimatnya sudah lengkap. Masjid itu besar. Karena sudah ada mubtada dan sudah ada khobarnya. Khobar. Nah, kemudian sekarang kita kaitkan dengan i'rab. Ketika sebuah kata itu posisinya sebagai mubtada atau subjek, maka keharusan i'rabnya harus apa? Rofa. Ketika posisinya sebagai khobar, predikat, maka keharusan i'rabnya harus apa? Rofa. Rofa. Harus rafa juga. Jadi nanti jadinya kalau al-masjidu katsirun. Kalau dalam Al-Quran, Allah wallahu ghafurun. Allah itu maha pengampun. Pengampun. Nah, jadi yang pengampun siapa? Allah. Allah. Kalau wallahu ghafurun itu jumlah apa kira-kira? Oh, isim liyah. Isim ismiyah. Ismiyah bukan isimiliyah. Kelibet. Ngomongnya belibet. Ismiyah ya. Iya. Jadi yang jadi mubtada mananya? Allahu Wallahu. ghafurun. Wallahu. Allahu. Oke, khobarnya mana? Ghafurun. Lahir. Oke, ghafurun ya. Makanya dua-duanya rofa. Tanda rofanya menggunakan dhammah. Allahu ghafurun. Enggak boleh wallahu ghafurun. Tidak boleh wallahu ghafurin. Ya. Boleh. Dua-duanya. Karena di situ sudah pasti harus rofa. Rofa. Pak. Sudah sedikit tergambar ya, i'rab dan jumlah. Ya, sedikit Pak Ustadz. Iya, memang nggak usah jangan banyak-banyak gambarnya. Ya. Sedikit aja. Amin. Ya, iya. Jujur loh. Ya. Daripada Jujur, Li. nggak ngerti kan Ya. malu. Harusnya Ya. seperti itu. Ya artinya gini, kalau banyak itu pasti nggak jujur. Karena saya neranginya masih sedikit. Nah, Jadi kalau pasti sedikit juga. Aduh. Jadi pokoknya tergambar dulu ya petanya bahwa hubungan antara jumlah dan i'rab itu seperti kemarin saya umpamakan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita bicara jumlah, tidak bisa kita tidak bahas i'rab. Kalau kita bahas i'rab nggak bisa kita nggak bicara tentang jumlah, nggak mungkin. Karena i'rab itu pasti ada kaitannya dengan jabatan. Nah jabatan itu ada kaitannya dengan kalimat. Kalimat itu ya jumlah gitu loh, ya kan?
Nah, jadi saling terkait antara jumlah dan i'rab. Ya, sudah. Sekarang kita baca ayat. Alhamdulillah. Deg-degan dia aja Nor ya. Aduh. Dikit aja pusing. Ya, oke. Baru i'rab yang penting kenal dulu ya. Yang penting itu tergambar dulu. Masalah bisa itu nomor sekian. Ada gambarannya atau tidak? Pertanyaan sederhana. Ada gambarannya atau tidak? Sudah tergambar belum? Sudah. Oke, itu aja cukup. Oke, baik. Sekarang ayat yang ke-32 yang kebetulan pendek ini. Udah 32. 32. Ada subhana. Subhanallah. Subhana itu apa artinya? Maha suci. Maha suci. Maha suci engkau. Kalau digabung subhanaka, Maha Engkau, suci engkau. engkau. maha suci engkau. Baik. Kalau anta, Anta ente. ya ente apa ente? Engkau. Engkau juga, engkau. Engkau. Oke. Kalau al-hakim, Bijaksana. Maha adil, maha bijaksana. maha bijaksana. Maha bijaksana. Seorang hakim kan harus bijak. Gitu. Kadang-kadang Pak Ustadz. Itu kalau manusia. Oke, al-hakim adalah maha bijak. Kalau al-alim, apa al-alim? Mengetahui. Orang yang mengetahui. Maha mengetahui. Maha mengetahui. Nah, karena ini adalah sifat-sifat Allah. Allah. Oke, sekarang gini. Innaka antal alimul hakim nih, dari sini ke sini ada berapa kata? Sesungguhnya Allah maha mengetahui dua, dan maha tiga, bijaksana. Ada 4, 5. berapa kata? Dihitung ada berapa kata? 6. 2, 1, 2, 3, 2, 4, 5. 5. Ya 6, ya 5, yang benar yang mana nih? 5, 5 apa 6? 3, 4, 5. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha Ya, 7. coba kita buktikan. Satu apa satu? 7 malah. Inna. 7 banyak tujuh. amat. Kan mahanya dipisah Ustaz. Mahanya dipisah. Masa. Iya, jadi jangan hamzahnya dihitung sendiri gitu. Iya betul. Iya saya hitung Oke. sendiri benar. Yang pertama apa? Inna. 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 Nah, Sesungguhnya. Ka. Ka. Yang ketiga. 2. Anta. Anta. Nah, yang keempat. Al-alimu. Al-alim. Yang kelima. Al-Hakim. Al-hakim. Hakim. Al-hakim. Ya udah itu 5 itu ya. 5. Oh 5 ya. Oke. Tadi saya bilang 5, Pak Ustadz bilang benar. Loh, saya saya cuma nanya 5 apa? Jebakan Batman. 5 apa 6? Berarti kurang Masa pengen yakin. dibilang benar. Ditanya ulang jawabannya berubah. Iya, Pak Ustadz. Ragu, habis ditantang gitu jadi ragu. 5 apa 6? 5 apa 6? Oke. Oh enggak, bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa Indonesianya kan kalau maha adil 2 kata tuh, maha mengetahui, maha dan mengetahui. Maha bijaksana, maha dan bijaksana gitu loh Ustaz. Ya itu melihat belajar bahasa Arab kacamatanya masih pakai Indonesia. Iya itu. Kadang-kadang tuh bodohnya orang Indonesia. Ukurannya masih pakai Indonesia. Iya. Indonesia itu Adanya. panjang. Jadi ibaratnya Jangka. begini, satu baris bahasa Arab itu kalau diterjemahkan Indonesia bisa 2-3 baris. Iya. Sama bahasa Inggris juga gitu Pak Ustadz. Iya. Nah, sekarang coba ini. Ka itu artinya apa? Ka? Engkau. 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 Kalau anta? Engkau juga. Nah, kalau innaka anta? Sesungguhnya Sesungguhnya engkau lah. Hanya Engkau. Nah, Hanya engkau. sesungguhnya hanya engkau lah. Hanya engkau lah. Jadi kalau didobel begitu artinya ada hanyanya di situ. Emphasis ya. Ya, jangan diterjemahkan apa adanya. Sesungguhnya engkau. Itu ketahuan. Aduh, ketahuan dangkal ilmunya. Oke, sesungguhnya hanya engkau lah. Itu. Baik, sekarang dari depan. Qalu. Mereka berkata. Mereka telah berkata. Merekanya di sini malaikat. Mereka para malaikat berkata, Subhanaka. Maha suci engkau. Suci engkau. La ilma. Tidak ada
Tidak ada Hmm. yang Tidak ada mengetahui, pengetahuan tidak ada Tidak ada pengetahuan pengetahuan lana bagi Bagi kami bagi bagi kami, kami illa kecuali melainkan kecuali atau melainkan boleh apa yang apa apa yang yang Oke, sekarang coba dihitung ada berapa kata nih. Alam tanah berapa kata? Ini aja alam nih. Yang satu gandeng nih alam tanah berapa 7. kata? 3. 7. Oh, 7. alam Kata Pak. Kata, bukan huruf. Kata. kata Alam tanah. Alam tanah. Yang ini saja alam. dari Oh, alam alam tanah. tanah. Berapa nih? 2 kali ya? 2. Nah, 2. yang betul adalah 3. 3. Yang pertama alam, Ah, kemudian ta, yang kemudian na. Ya, ini asalnya fi'il madhi allama. Allama itu allama artinya mengajarkan, telah mengajarkan. Mengajar. Allama telah mengajarkan. Ya, telah mengajarkan. Kalau ta engkau, engkau kalau na kami. kami Jadi kalau alam tanah artinya engkau telah Engkau telah mengajarkan kami. nah gitu ya, engkau telah mengajarkan kami. Itu coba kalau diartikan ke bahasa Indonesia jadi panjang. Jadi Iya. 5 kata tuh. Engkau telah mengajarkan kami. Iya benar. Iya, ditambah lagi bisa lebih, engkau telah mengajarkan kepada kami. iya Tergantung improvisasinya Pak Ustadz. Betul. Oke, jadi ini kata malaikat ketika malaikat bertanya macam-macam begitu tentang Nabi Adam, ternyata Allah pun memamerkan kebisaan, kepandaian Nabi Adam di depan malaikat, dan kemudian malaikat disuruh menirukan apa yang bisa disebutkan oleh Nabi Adam, ternyata malaikat tidak bisa. Dan mereka hanya bisa menjawab, Subhanaka maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami tentang hal itu semua, illa ma'allam tanah. Apa artinya? Kecuali apa yang Apa engkau yang telah Engkau telah mengajarkan ajarkan Apa yang pada kami. Pada kami. telah engkau Jadi, ajarkan kepada kami. malaikat itu nggak bisa karena nggak diajari sama Allah. Yang nggak bisa karena nggak diajarin. Yang nggak dikasih bocoran. Yang dikasih bocoran cuma Nabi Adam. Ya jelas saja Nabi Adam bisa. Oke, kemudian innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau hanyalah engkau hanya engkaulah Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. mengetahui dan maha bijaksana. Ya sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Oke, sekarang Sadaqallahu a'lam. silakan berdoa. Allahumma Berhamna bil Qur'an waj'alhu waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma Zakirna minhu ma nasina Wa'allimna ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa bihamdi Ila anta wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Terima kasih Terima banyak. kasih atas kesabarannya. Terima kasih banyak. Ani, makasih. Alhamdulillah, makasih ya. Alhamdulillah. Survive kita survive. Alhamdulillah. Live kagak ngantuk. Gila berat. Berat Soalnya pakai untung ada mikir Abi. jadinya. Ini alhamdulillah. Mikir dia.